Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dari kelas 3A. Perkenalkan, nama saya Zahra Ashifa Kolbu. Kami di sini ingin menyelesaikan tugas mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampunya Pak Ahmad Syahir. Oke, mari kita mulai saja masuk ke dalam materinya. Oke teman-teman, jadi sebelum masuk ke materi, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang tempat yang kita pilih untuk pengambilan video vlog pada kali ini. Lokasi yang kita pilih yaitu Meikarta, Lipo Cikarang, Kabupaten Bekasi. Harga tiket masuk ke sini bisa dibilang murah ya, kalian hanya cukup mengeluarkan uang Rp7.000 saja untuk bisa masuk ke dalam Meikarta. Dan jika kalian ingin menaiki wahana-wahana yang ada di Meikarta ini, kalian hanya cukup membayar Rp25.000 saja untuk sekali permainan. Dan jika kalian capek untuk mengelilingi Meikarta, Meikarta menyediakan kereta, sepeda, ataupun delman untuk menemani kalian mengelilingi Meikarta. Meikarta sendiri merupakan proyek kota terencana yang dibangun oleh PT Lipo, dan di mana proyek ini juga menjadi salah satu proyek terbesar yang pernah dibuat oleh PT Lipo. Meikarta diresmikan pada tanggal 17 Agustus 2017. Pada masa itu, sayangnya Meikarta harus berhenti beroperasi karena banyak menuai protes dari beberapa pihak, termasuk pihak DPR RI dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang menjabat saat itu ialah Pak Deddy Mizwar. Alasannya karena tidak memiliki izin pembangunan. Meikarta juga menyediakan banyak spot-spot foto yang keren dan instagramable banget nih buat anak muda. Kalian bisa berpiknik, bisa menghabiskan waktu bersama, foto-foto bersama teman, keluarga, maupun pasangan. Buat yang mau datang ke sini, saya sarankan datangnya di pagi hari atau sore hari saja ya. Karena kalau siang, suhu di sini benar-benar panas dan terik sekali. Kalian bisa menikmati pemandangan di pinggir danau sambil duduk-duduk cantik, minum teh, ataupun makan makanan yang lain. Nah, ini beberapa wahana yang ada di Meikarta. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai tempat atau lokasi yang kita pilih. Selanjutnya, mari kita simak materi yang akan kami sampaikan. Prosedur cara membuat rancangan media pembelajaran berbasis TIK dalam program PNFI. Program pengembangan desain media pembelajaran diposting di media pembelajaran oleh SOIMS pada 2 Oktober 2017. Dalam arti efektif meningkatkan kualitas pembelajaran, diperlukan desain yang baik untuk membuat media pembelajaran yang baik. Media pembelajaran yang baik tidak bisa spontan atau biasa saja. Dalam menyusun sebuah desain, berbagai faktor harus dipertimbangkan, antara lain materi, pedagogik, aspek tampilan dan bahasa, serta tujuan yang dicapai melalui metode. Analisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Menurut Ansyar berpendapat bahwa melalui analisis karakteristik siswa dimungkinkan untuk memahami kemampuan siswa, termasuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap awal siswa, dan karakteristik khusus lainnya. Dan untuk karakteristik umum,
yaitu kelas apa, jenis kelamin apa latar belakang budayanya, kebiasaan, dan lain-lain. Dari hasil analisis data yang dikumpulkan tentang sumber daya apa yang dibutuhkan dan beberapa banyak yang dibutuhkan, berfungsi sebagai dorongan untuk membuat bahan pembelajaran berdasarkan informasi tersebut untuk tujuan pembelajaran sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Menurut Ansyar, tujuan-tujuan ini mengarahkan tingkat kompetensi akhir yang akan dicapai seorang pelajar sebagai bagian dari sesi pembelajaran yang direncanakan. Selain itu, pemilihan metode, media, dan format yang tepat sangat mempengaruhi pilihan alat evaluasi pendidik. Buat spesifikasi bahan yang dibutuhkan, Ansyar mencatat bahwa materi pembelajaran harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dimaksudkan. Akibatnya, siswa harus memahami materi mereka pelajari jika tujuan telah dikembangkan dan diartikulasikan dengan baik. Untuk memastikan hal ini, guru harus menggunakan pendekatan yang koheren untuk membuat materi. Sistem ini harus dibentuk dengan menggunakan tujuan pembelajaran yang dirumuskan dan materi yang diberikan. Salah satunya adalah skrip audiovisual yang menguraikan ide-ide di balik proyek multimedia. Yang lainnya adalah skrip berbasis cetak yang menguraikan gagasan untuk publikasi apapun, pedoman tertulis yang membuat informasi dalam bentuk visual, grafik, dan audio untuk digunakan sebagai acuan dalam memproduksi media. Lakukan verifikasi ahli seperti yang dikemukakan oleh Ansyar. Setiap naskah dan prototipe media pembelajaran yang sudah selesai harus divalidasi oleh tim ahli yang terdiri dari ahli materi dan ahli bahasa. Pada saat yang sama, ahli bahasa memeriksa aturan dan pilihan kata berdasarkan karakteristik bahasa, sasaran, dan bahasa keseluruhan. Percobaan atau tes dan revisi seperti yang dikemukakan oleh Ansyar, media atau prototipe media yang telah selesai kemudian diuji cobakan dalam kegiatan pembelajaran. Uji coba bertujuan untuk mengetahui keberlakuan dan keefektifan media dalam pembelajaran. Hal ini sebagian besar terkait dengan pilihan aplikasi atau penerapan konsep dan pilihan kata atau bahasa. Oleh karena itu perlu disiapkan alat penilaian berupa lembar observasi atau observasi yang akan diisi oleh pengamat yang ditunjuk. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa peran teknologi dalam menunjang proses pembelajaran menjadi semakin penting dan sangat menentukan. Model pembelajaran berbasis TIK perlu dan harus dikembangkan. Teknologi komputer telah menjadi alat untuk merancang dan mengembangkan pembelajaran. Komputer mendominasi dalam pembelajaran, bidang yang sekali lagi dipengaruhi oleh disiplin ilmu psikologi kini lebih banyak dipengaruhi oleh ilmu komputer. Pengembangan model pembelajaran berbasis TIK adalah proses pemecahan masalah dengan analisis sistematik kondisi untuk belajar dengan memanfaatkan teknologi. Oleh karena itu, keseluruhan prosesnya menggunakan teknologi. Dalam pengembangannya, biasanya mengandung langkah-langkah pokok. Yang pertama itu ada analisis pembelajaran dan organisasi kebutuhan. Yang kedua, penentuan tujuan dan sasaran instruksional. Yang ketiga, pembangunan metode untuk evaluasi prestasi peserta didik. Yang keempat, desain dan pemilihan strategi. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran. Dan yang terakhir, evaluasi pembelajaran. Pada pelaksanaannya, seluruh tahapan tersebut dapat dilakukan baik jika penggunaan teknologi komputer, khususnya memanfaatkan aplikasi yang dirancang memudahkan peserta didik, misalnya Learning Management System atau LMS, dan Content Management System atau CMS, dan lain-lain. Para ahli menyatakan bahwa karakteristik model pembelajaran berbasis TIK berfokus kepada siswa, berorientasi kepada tujuan, mengutamakan kinerja atau performa, dan pengalaman pada penggunaan berbagai aplikasi teknologi komputer. Sekian dari kelompok 9 yang dapat kami sampaikan terkait materi. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.